Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala al-kitab wa hadana li sabilis shawab wa ja'ala ad-dunya mazra'atan lil hisab la darul khuldi wa la babas thawab. Teman-teman dan jamaah Bait Al-Qur'an yang dirahmati Allah. Kita ini hidup di dunia di mana kita ini hidup di zaman di mana dunia dan gemerlapnya menjadi perhatian, menjadi pusat perhatian bagi manusia. Keberhasilan diukur dari seberapa banyak harta yang dikumpulkan, dari seberapa tinggi jabatan yang diraih, dan seberapa mewah kehidupan yang dijalani. Dunia seolah menjadi Tuhan bagi sebagian manusia, sementara akhirat hanya menjadi sisipan, bahkan kadang terlupakan. Kasus seperti ini juga sering terjadi pada manusia-manusia seperti kita, manusia muda yang masih mencoba mandiri dari orang tua, manusia muda yang masih mencari jati diri di mata dunia ini. Di mana materi menjadi akhir dari segalanya. Belajar, berkarya, dan bekerja hanya untuk uang, hanya untuk materi-materi, hanya untuk mengupdate gadget terbaru dan sebagainya. Apakah Islam melarang? Tidak. Tapi Islam mengajarkan kita tentang keseimbangan antara usaha dunia dan persiapan akhirat, antara kerja keras dan juga ibadah. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Qasas, "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Al-ayat. Dari penafsiran Abi Quraisy, saya menyimpulkan bahwa dalam ayat ini akhirat dan dunia itu sama-sama penting. Akhirat penting sebagai tujuan dan dunia itu penting sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Nah, kemudian ada sebuah konsep, teman-teman. Sebuah konsep piramida terbalik antara spiritual, kemudian intelektual, dan juga material. Ini disebut terbalik karena hubungannya dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Jadi piramida ini terbagi menjadi 3 lapisan. Yang teratas adalah spiritual, kemudian yang di bawahnya, yang di tengah adalah intelektual, dan yang paling bawah yaitu material. Setiap lapisan yang di atas ini membutuhkan lapisan yang di bawahnya agar bisa berjalan atau tercapai. Jadi spiritual membutuhkan intelektual, dan intelektual ini membutuhkan material agar bisa berdampak pada lapisan yang paling atas. Oke, mari kita bahas, teman-teman. Spiritual yaitu yang bisa kita maknai sebagai tujuan yang paling luhur, sebagai tujuan yang paling besar. Ini seperti beribadah, seperti mengajar, seperti bersedekah, atau berbuat kebaikan yang bisa berdampak untuk kebaikan orang banyak, atau apapun itu yang sifatnya adalah kemaslahatan umat. Ini bisa disebut sebagai spiritual. Spiritual ini membutuhkan lapisan yang di bawahnya, yaitu intelektual atau ilmu, untuk bisa berjalan dengan baik, untuk bisa tercapai sebagaimana seharusnya. Nah, kemudian masalahnya adalah intelektual ini bisa berjalan itu harus dengan menggunakan material, atau secara sederhana adalah uang. Tanpanya intelektual ini kecil kemungkinan terjadi, kecil kemungkinan
bisa berjalan tanpa adanya material. Contoh kecil adalah seperti kita belajar di PG ini, kita tidak akan bisa belajar secara gratis tanpa ada donatur yang mendanai kita. Kita tidak akan bisa ke sini jika tanpa ongkos. Jadi kesimpulannya adalah spiritual tadi membutuhkan material dan juga membutuhkan intelektual. Semakin tinggi tujuan spiritual yang kita inginkan, maka kita juga membutuhkan alat penggerak, yaitu intelektual dan juga material yang semakin besar. Jadi karena itu teman-teman, apa saja yang kita inginkan, apa saja yang sedang kita perjuangkan, entah itu melanjutkan studi, baik itu S1 atau S2, atau kita mau bekerja, atau kita mau melamar kerja, atau apapun itu, kerjalah semua itu dengan tujuan yang lebih besar. Karena dengan tujuan yang lebih besar, kita akan semakin sulit untuk terhentikan. Dan juga kejarlah dunia dengan berfokus pada dampak apa yang kita berikan. Fokus pada dampak apa yang bisa kita berikan, bukan berfokus pada materi apa yang kita dapatkan. Kenapa? Karena kita dilahirkan untuk hal-hal yang lebih besar dari sekedar bangunan. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.